Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah deteksi masalah anak di SD dengan dosen pengampu Bapak Yopa Taufik Saleh MPD, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kami akan mempresentasikan tentang tugas-tugas perkembangan anak di SD Mangkubumi. Presentasi yang akan kelompok kami sampaikan yaitu mengenai profil narasumber, pengertian deteksi masalah anak SD, tujuan observasi, masalah anak yang ditemukan di SD Mangkubumi yang kami observasi, kemudian penanganan yang dilakukan untuk masalah anak SD di SDN Mangkubumi, keterkaitan masalah anak di SD Mangkubumi dengan tugas-tugas perkembangan anak SD. Oke, sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Siti Rahma Khairunisa, Syifa Nur Aini, Rahmi Nur Fadilah, Cepi Suherman, Rinda Eges Latifah, Siti Fadilah, dan Putri Nur Azizah. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kepada sesi pembahasan materi. Profil narasumber. Nama lengkap beliau yaitu Ibu Eti Rohayati SPD dengan NIP 19651901990052001. Tempat dan tanggal lahirnya yaitu Tasikmalaya 5 November 1965. Pendidikan terakhir S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Pendidikan Indonesia. Alamat rumahnya yaitu di Jalan Abdi Negara dan berprofesi sebagai guru di SDN Mangkubumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian deteksi masalah pada anak. Deteksi masalah pada anak sekolah dasar merupakan proses penting gitu ya untuk mengidentifikasi dan menangani berbagai gangguan yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan anak. Ini itu mencakup pengenalan dini terhadap gangguan belajar, perilaku sosial, dan masalah konsentrasi. Nah, apa saja sih yang perlu diperhatikan gitu ya dalam deteksi masalah pada anak sekolah dasar itu ya? Yang pertama itu ada gangguan belajar ya. Gangguan belajar itu bisa menyangkut dengan disleksia gitu ya, kesulitan dalam membaca dan menulis gitu, digrafia dan yang lainnya ya. Nah, adapun masalah dalam perilaku sosialnya gitu ya, yang misalkan seringkali berkelahi gitu ya, merusak barang atau membuli teman, itu termasuk dalam masalah perilaku sosial pada anak. Kurangnya berinteraksi dan menolak mengikuti aturan ya, sering membantah, itu termasuk ke dalam perilaku sosial. Dan adapun masalah pada konsentrasi gitu ya, yang sulit fokus pada tugas, itu mudah terganggu oleh hal-hal di sekitarnya gitu, dan cepat bosan gitu ya, sulit mempertahankan perhatian pada satu aktivitas tersebut gitu ya. Pasti ada lah ya masalah-masalah yang ada di dalam kelas tersebut. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang tujuan. Jadi tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pembelajaran anak sehingga intervensi atau dukungan yang sesuai dapat diberikan. Tujuan pertamanya mengidentifikasi kesulitan belajar dan perkembangan anak, menentukan penyebab kesulitan belajar dan perkembangan, yaitu selanjutnya tujuan spesifiknya mengidentifikasi gangguan belajar, mengidentifikasi masalah perilaku, mengenali kesulitan emosi, dan manfaat yaitu meningkatkan kesadaran orang tua dan guru tentang kebutuhan anak, membantu anak mendapatkan dukungan yang tepat. Hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, saya dan teman-teman sekelompok mewawancarai Ibu Eti Rohayati SPD selaku guru kelas 5 di SD Negeri Mangkubumi. Narasumber mengatakan bahwa salah satu masalah yang beliau temui selama proses pembelajaran yaitu yang pertama kesulitan membaca, yang kedua kesulitan menulis, dan ketiga bersosialisasi. Faktor penyebab utama dari permasalahan tersebut yaitu karena kurangnya bimbingan dari orang tua atau pihak keluarga yang mendorong peserta didik untuk belajar dengan baik.
Sedangkan permasalahan anak yang sulit bersosialisasi disebabkan karena faktor dari karakter dirinya sendiri yang tidak terlalu suka bergaul. Narasumber juga mengatakan bahwa kelas yang kami observasi tidak terlalu banyak memiliki masalah pada anak, kecuali yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan bersosialisasi. Oke, selanjutnya ada cara penanganan yang dilakukan oleh narasumber untuk menunjukkan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Adapun cara-caranya, yang pertama ada pendekatan holistik. Narasumber memahami peserta didik secara menyeluruh, baik dari aspek akademik, emosional, maupun sosial. Hal ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung. Yang kedua ada sabar dan terstruktur. Pendekatan yang sabar memastikan setiap peserta didik mendapat perhatian sesuai dengan kebutuhannya. Metode yang terstruktur membantu peserta didik memahami materi dengan lebih sistematis. Yang selanjutnya ada pemantauan perkembangan peserta didik. Narasumber memantau perubahan yang terjadi pada siswa secara berkala. Hal ini memungkinkan adanya evaluasi dan penyesuaian dalam pembelajaran untuk mendukung perkembangannya mereka. Yang terakhir adalah penyesuaian materi dan metode pembelajaran dengan menyesuaikan materi dan metode pembelajaran. Narasumber memastikan pembelajaran relevan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Pendekatan ini membantu meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Dengan cara ini menunjukkan komitmen narasumber dalam menciptakan proses pendidikan yang adaptif dan berpusat pada peserta didik. Di sini saya akan memaparkan materi tentang keterampilan masalah dengan tugas-tugas perkembangan anak di SD. Nah, di sini ada 3 permasalahan yang ditemukan. Yang pertama yaitu kesulitan membaca, yang kedua kesulitan menulis, yang ketiga kesulitan bersosialisasi. Nah, ketiga permasalahan tersebut dapat menghambat perkembangan anak di SD. Yang tadi yaitu bergaul atau bersosialisasi. Anak yang kesulitan membaca dan menulis merasa dirinya terisolasi dan tidak percaya diri atau malu, atau tidak dapat berpartisipasi dengan kelompok, apalagi yang melibatkan komunikasi. Nah, lalu selanjutnya keterampilan calistung menjadi terlambat karena anak yang mengalami kesulitan ini tidak dapat menguasai dasar-dasar akademik yang paling penting untuk keberhasilan pembelajaran. Nah, hal ini dapat mempengaruhi perkembangan anak, perkembangan kognitif mereka secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kesimpulannya, dari hasil wawancara yang telah kami lakukan di SDN Mangkubumi, khususnya di kelas 5, dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi di kelas tersebut meliputi kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan bersosialisasi. Faktor yang mempengaruhi masalah tersebut yaitu kurangnya dampingan dan dorongan dari orang tua, dan cara narasumber dalam mengatasi masalah tersebut yaitu dengan melakukan pendekatan dan pemantauan kepada peserta didik. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.